Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, para kiai, para habaib yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, dan para asatiz ketua DKM ya, yang kami hormati, dan bapak-bapak, para remaja, para ibu-ibu, dan para santri yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan rizki, baik rizki zohir maupun rizki batin. Arizku gismani, rizki itu terbagi dua. Mahwa arizku, apa itu rizki? Arizku ma yanfa'ulil abdan. Yang dinamakan rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat badan. Berarti ada rizki zohir. Rizki zohir adalah makanan yang sudah kemakan, minuman yang sudah keminum, pakaian yang sudah kepake, itu namanya rizki. Kalau yang di kantong namanya milik. Milik kita belum tentu rizki kita. Maka peribahasa orang tua dulu, tenang aja patong, orang mah nggak makan rizki orang lain. Karena yang dinamakan rizki yang udah dimakan. Maka dibagi dua sama ulama. Satu, ada rizki zohir, bahwa lil abdan. Rizki zohir itu buat badan, diantaranya pakaian, makanan, dan minuman. Kalau ini seluruh makhluk Allah Ta'ala, dari yang paling kecil sampai yang paling gede, itu pasti makan. Yang kerja makan, yang gak kerja makan. Yang ngaji makan, yang gak ngaji makan. Yang sholat makan, yang gak sholat makan. Manusia makan, binatang juga makan. Itu mau dijaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi kecuali sama Allah rizkinya. Yang harus kita garis bawahi adalah kalimat dabbah. Berarti kalau pengen dapat rizki kudu gerak. Kudu gerak. Ya kudiati sholat pantasiru wabtagu min fadlillah. Kalau udah rapi sholat, nyebar ke muka bumi, cari karunia Allah. Berarti kudu gerak. Si orok itu nggak bisa makan, si orok itu nggak bisa manggil maknya. Orok
Orok nggak bisa manggil emaknya, Orok nggak bisa jalan, Orok nggak bisa ngomong. Tapi ketika si Orok pengen makan, dia gerak. Mana geraknya? Nangis. Ketika si Orok nangis, maka itu adalah gerak si Orok untuk bisa mendapatkan rizki. Bukan si Orok yang ngejar emaknya, tapi emaknya yang ngejar-ngejar si Orok. Bukan si Orok nyari rizki, tapi rizki yang nyamperin si Orok. Syaratnya satu doang kalau pengen dapat rizki, dabah, gerak. Ya kalau orang nggak nangis-nangis ya nggak makan. Kata emaknya, anak gua tengah mati nih. Ya nggak disusuin lah. Yang mampu dilakukan sama si Orok, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa dagang, tapi yang dia mampu adalah gerak. Makanya dia bergerak. Mana geraknya? Nangis. Si Orok nggak bisa kerja, Orok nggak bisa manggil emaknya, Orok nggak bisa minta tolong. Tapi di saat dia yakin si Orok kalau emaknya itu sayang sama si Orok. Si bayi yakin emaknya itu perhatian sama dia. Maka dia punya abang 4, punya abang 2. Ketika emaknya dan keluarganya mau pergi, maka si abangnya pakai mandi sendiri, pakai baju sendiri, rapi-rapi sendiri. Abangnya yang satu pun sama, mandi sendiri, pakai baju sendiri, rapi-rapi sendiri. Si Orok nggak bisa apa-apa aja, nggak bisa mandi, nggak bisa pakai baju apalagi. Tapi dia yakin dengan kasih sayang emaknya, dia yakin dengan perhatian emaknya. Apa yang dilakukan sama si Orok? Maka ketika si Orok lihat emaknya, maka si Orok langsung embak-embakan dia. Ya, kenapa dia embak-embakan? Karena dia yakin emaknya pasti sayang sama dia. Ketika si Orok embak-embakan, wah loncat-loncat si Orok, maka digendong sama mamahnya, dimandiin sama mamahnya, dipakein baju sama mamahnya. Yang akhirnya sama dengan abang-abangnya yang lain. Dia bisa pakai baju, dia bisa ganteng. Satu, karena si Orok itu tawakal sama emaknya dan yakin dengan kasih sayang emaknya. Apa sih yang kita mampu? Apa sih yang kita mampu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangankan kita nyari makan, kita nahan angob aja nggak bisa. Tahu angob? Nguap. Kita nahan ngantuk aja nggak bisa. Kita pengen satu saat ketika kita kesemutan, kita mengangkat jari aja nggak bisa. Itu baru kesemutan, belum kegajahan. Iya, iya baru kesemutan, belum kegajahan. Berarti jelas man itu nggak bisa apa-apa manusia itu. Ulama-ulama sufi mengatakan manusia cuma wayang kulit bisa nendang, dibikin nendang sama dalang. Wayang kulit bisa nonjok, dibikin nonjok sama dalang. Wayang kulit ngomong, dibikin ngomong sama dalang. Wayang kulit terbang, dibikin terbang sama dalang. Tapi ketika wayang kulit itu dilepas sama dalang, ditancepin jadi kedebong pisang, apa yang dia bisa lakukan? Nendang? Dehem aja nggak bisa. Apalagi nendang. Kita itu bisa datang ke majlis dibawa sama Allah. Kita itu bisa sholat digerakin sama Allah. Kita bisa baca Quran dibikin bisa sama Allah. Kita bisa kerja dibikin bisa kerja sama Allah. Tapi ketika kita dilepas dari imdadnya Allah Ta'ala, lepas kita, apa yang kita bisa lakukan? Dead namanya. Kalau udah bisa mati, ngapain dia? Nggak bisa. Yang kita bisa lakukan cuma tawakal. Kalau kita yakin dengan kasih sayang Allah, yakin dengan perhatian Allah, yaudahlah kita embak-embakan aja. Malam-malam kita lapor, nangis aja, udah nangis di depan Allah. Ntar tolongin sama Allah. Ya Allah, pengen punya kerjaan, pengen punya makanan. Terus seorang ulama tiap malam mau doanya pengen makan. Datang malaikat Jibril, ditanya malaikat Jibril, mau makan buat apa? Biar kuat. Berarti mau kuat, mau makan, mau kuat. Ya udah, Allah mampu ngasih kekuatan tanpa makan. Dikasih. Jadi bayi itu cecek.
Contoh jaminan Allah Ta'ala. Cicak itu nggak bisa terbang cicak. Ya. Tapi makanannya nyamuk bisa terbang. Kepikir nggak sama akal kita? Kalau bagaimana cara makan cicaknya? Karena makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Dan yang keduanya, setiap malam itu makanan cicak dibasmi sama orang. Setiap rumah itu ngebasmi makanan cicak. Yang pakai baygon, yang pakai hit, pakai autan, pakai lavender. Semua rumah itu ngebasmi makanan cicak. Tapi karena dikatakan wama min dabah, sampai saat ini belum ada cicak mati kelaparan. Kalau mati kegejet pintu banyak sih. Tapi yang harus kita baris bawahi kembali adalah kalimat dabah, bergerak. Si cicak nggak bisa ngomong, si cicak nggak bisa nangis. Yang bisa lakukan sama cicak melet. Yang bisa dilakukan sama cicak melet. Maka ketika nyamuk itu deket, maka si cicak itu dabah, gerak dia, melet dia, makan. Walaupun udah ada domestomos, cicak udah melet, obat nyamuk nampar cetot gitu. Tapi tetap dijamin sama Allah, ini binatang. Maka kata ulama, pakai alal khawas. Coba kalian pikirkan, bagaimana keadaan yang akan diberikan sama orang-orang yang suka ibadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi orang yang suka sholat, udah pasti dikasih rizki sama Allah Ta'ala. Tapi lagi-lagi di dalam jiwa manusia itu terletak antara sifat malaikat dan iblis. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Kata Allah Ta'ala, Israfil, labbaik ya Allah. Kau pegang ini sangkakala dan tugasmu adalah meniup sangkakala. Baik ya Allah. Dipegangin sama Israfil. Dari pertama kali diciptakan sampai saat ini megangin sangkakala terus. Dan Israfil nggak pernah iseng pengen coba. Nggak pernah. Kalau kita itu dititipin sesuatu suka iseng. Kita dititipin handphone suka iseng pengen ngebuka. Kita dititipin motor suka iseng pengen naikin, enak juga ya. Kita dititipin mobil suka iseng pengen megang-megang, bagus bener ya. Tapi Israfil dari pertama kali ciptakan sampai saat ini megangin aja. Kali iseng, enggak. Coba kalau dia iseng, repot. Yang nggak punya nafsu, yang punya akal, maka la ya'sunallah ta'ala terpatain, tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala sekejap mata pun. Yang kedua ada namanya makhluk iblis. Makhluknya namanya iblis, sifatnya namanya setan. Kalau iblis makhluk yang suka menggoda orang ibadah namanya setan. Berarti siapapun bisa jadi setan. Anak kita ketika kita mau ngaji ganggu bapaknya ngaji ya setan. Istri kita ketika kita mau ngaji kunci motor diumpetin ya berarti setan gitu. Kalau setan itu umum, siapapun yang punya sifat menggoda itu namanya setan. Makanya kuntil anak sekarang udah pada pensiun. Nggak ada udah kan? Ya. Walaupun punangkanya gede, pun asemnya gede udah nggak ada kuntil anak sekarang. Karena udah pensiun dia. Belum lama, udah lama sih demo di Grand Lake. Dapat kabar ya? Demo kuntilanak, ramai kuntilanak, Nyi Brorong, terus Nyi Roro Kidul demo di Grand Lake. Kata kuntilanak, bos, lapor bos. Kenapa lu rame-rame? Saya mau pensiun dini aja dah bos. Dih, kenapa emang harus pensiun? Sudah nganggur mulu bos. Kenapa emang? Biasanya bos, manusianya udah lebih parah dari setan. Kata kuntilanak. Kok bisa? Saya aja bos masih pakai baju kurung. Ibu-ibu saya godain pada pakai tank top. Makanya, aduh kata saya, oh parah aja sama gue gitu. Terus saya godain lagi cabe-cabean. Saya masih pakai baju kurung bos. Cabe-cabean pada pakai celana pendek, anduk pendek.
Ini parahan dia bos, makanya udah nganggur. Bos, ini aja saya dah. Makanya udah gak ada kuntilanak. Nyi Roro Kidul coba lihat, hidupnya di laut, apa pernah pakai baju renang dia? Gak pernah. Ya, gak pernah kan? Ini kebaya terus. Tapi manusia hidup di darat pada pakai baju renang. Apalagi hari Minggu. Pakai kerudung, pakai kaos, nyeplak banget dah. Pantatnya nyeplak, senam dah tuh di depan ruko. Puyeng aja bapak-bapak. Iya pada jogging dah tuh di depan ruko. 1, 2, 3, 4. Kata bapak-bapak, astagfirullah. Bingung, makanya udah gak ada ya. Pensiun. Ini jaminan namanya, cuma jadi permasalahannya si iblis punya nafsu, tidak punya akal. Hanya goda terus. Tapi walaupun si iblis makhluk paling durhaka, ketika dia ngedoa sama Allah, ya Rabbi anzurni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis diusir dari surga sama Allah, satu permintaan iblis apa? Ya Allah, berikan aku waktu sampai nanti hari kiamat. Jangan matiin saya dulu ya Allah. Berikan saya waktu sampai nanti hari kiamat. Maka iblis lahir gak ada yang mati. Itu sekelas iblis, makhluk paling durhaka, ketika dia ngedoa diijabah sama Allah. Apalagi kita. Cuma kita nggak yakin. Doa banyak doa, tapi ujungnya jelek. Iya bang, kayak doa gue ya. Ya kagak lah. Ya udah seudon. Iblis makhluk paling durhaka, ketika dia ngedoa sama Allah diijabah. Iblis itu ngegoda sama orang yang ibadah. Orang yang gak ibadah, aduh goda, CS. Maka iblis sering silaturahmi ke rumah Fir'aun ya. Sering ya. Preman itu preman malakin sama kita, sama temennya, dia beliin rokok temennya. Ya kan? Preman, rampok, sama kita ngerampok. Temennya dibeli nasi bungkus. Iblis ngegoda sama kita. CS-nya Fir'aun, datang dia silaturahmi. On. Faqara'a al-bab, ketok pintu dia. On. Fir'aun namanya. Tadi manggilnya on. Dibuka sama Fir'aun. Kata Fir'aun, "Man anta?" Siapa kamu? Kata iblis apa? Katanya lu Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu gua? Menceng-cengan aja berdua. Katanya lu Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu gua? Siapa? Gue iblis. Oh, masuk iblis? Iya. Ngopi apa nih? Gitu. Ngopi, bolehlah jatah gitu. Kopi Torabika sama sapi natunar jatahnya. Kapal api. Ngobrol. Kata iblis apa? Lu tahu nggak? Gue denger lu ngaku Tuhan, Iya emang. Emang kenapa? Emang lu punya kemampuan apaan, sampai ngaku Tuhan? Kata gitu sama iblis. Gue mau tahu lu ngaku Tuhan, emang lu punya kemampuan apa? Kata Fir'aun, nih lu liatin iblis. Ngeluarin tuh Fir'aun sihir-sihirnya. Ada yang jadi serigala, ada yang jadi leluwe, gaang, kalajengking, ular koros, ular kobra, ada yang jadi musang. Wah, binatang-binatang buas lah. Itu iblis narik napas doang. Haba ammansuron, itu binatang-binatang yang disihir sama Fir'aun jadi debu yang berhamburan. Narik napas doang ya. Gitu tuh. Habis jadi debu semuanya. Yang keduanya iblis menghembuskan napas. Begitu dihembuskan napas, jadi binatang yang lebih buas dari binatang Fir'aun. Macan. Wah, macan tutul, macan totol, macan apa aja lah. Binatang yang lebih buas dari Fir'aun. Habis dimakan itu. Apa kata iblis? Gua aja yang segitu hebatnya
Gua pengen ngaku, diaku sama Allah jadi hamba Allah. Gua pengen diaku sama Allah jadi hamba Allah. Allah nggak redo sama gua. Apalagi lu cuma kemampuan begitu, pengen jadi Tuhan tandingan. Bener nasihatnya Firaun, bener. Maka tadi saya bilang preman itu ngerampok sama kita, malakin sama kita, CS-nya beliin rokok. Nah si manusia, malaikat punya akal tidak punya nafsu, iblis punya nafsu nggak punya akal. Si manusia ya punya akal, ya punya nafsu. Ya punya akal, ya punya nafsu. Siapa yang memimpinnya? Ketika akal itu memimpin, nafsu duduk manis. Dibawa sama kita ngaji, maka si nafsu duduk manis nggak berkutik ya, karena dibawa ngaji. Tapi ketika si nafsunya mimpin, akal duduk manis. Begitu pulang ngaji, mari bininya ngaji mulu, malam-malam masih ngaji aja, emosi ya, marah ya, nafsunya nyetir, nafsunya menguasai, akalnya udah nggak berfungsi. Lu gua ngaji ngomel, gua kagak ngaji ngomel, mau lu apa sih? Emang laki kalau bilangin susah banget, wah piring lempar, kumplang. Emang dia nggak tahu itu piring cuma punya dua, nggak tahu. Akalnya nggak berfungsi kan. TV-nya banting, emang dia nggak tahu nggak punya TV lagi, nggak tahu. Handphonenya banting, emang dia lupa kalau handphonenya masih kreditan, nggak ingat. Bininya aja tampar, emang dia nggak ingat itu bininya pengen kawin, waktu pengen kawin juga sampai nangis-nangis, nggak ingat. Kenapa dia nggak ingat? Akalnya duduk manis di belakang. Kenapa akalnya duduk manis? Nafsunya yang mimpin. Begitu sadar baru ngeliat handphone, ya handphone gua nggak belum lunas, hancur lagi. Pengen makan, piring mana mah? Piring yang banting siapa? Nyari siapa? Ya kayak daun pisang lagi aja gua. Siapa yang mau mimpin? Ini manusia. Dan kita harus tahu bahwa iblis itu nggak pernah ngelarang kita ngaji. Nggak pernah aja. Ketika iblis datang ke Nabi Adam, apa kata iblis? Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang makan buah? Nggak tahu. Kalau kamu makan, kamu kekal. Allah nggak mau kamu kekal, makanya Allah larang. Nggak kena Nabi Adam digoda, Siti Hawanya yang digoda. Hawa, kamu tahu nggak kenapa dilarang makan buah? Nggak tahu. Kalau kamu makan, kamu kekal. Bilang sama suamimu, kita bikin kekal di surga, makanya ajak suamimu makan. Ini iblis. Iblis itu nggak pernah ngelarang kita ngaji, cuma bilang gini, lu mau kemana bang? Mau ngaji? Bang, lu inget tetangga lu 7 hari. Orang mati mah bang 7 hari, seumur hidup sekali. Ngaji mah ada minggu besok bang. Coba lu pikirin dah. Lu emang temen deket, tetangga juga. Masa bapaknya 7 hari lu gak datang sih? Lu mau ngomong apa besok kalau ketemu sama dia? Ngaji mah kan ada minggu besok. 7 hari mah gak ada minggu besok, udah habis. Lagi guru juga paham bang, kalau lu gak datang guru juga ngerti. Ya terserah itu sih, gue mah cuma bilangin doang. Kalau lu pergi ngaji enak gak sama tetangga lu? Kalau lu lu 7 hari, ya guru juga besok lu datang ketemu guru lu, kemana gak ngaji? 7 hari guru tetangga, kan guru juga paham. Enggak apa-apa, gue sih bilangin doang. Itu tas sudah ditaruh itu kita bertaruh tas, balik lagi pulang. Iya juga ya, iya. Enggak ngelarang ya, enggak ngelarang bangun tahajud, enggak. Cuma begitu kita terbangun jam 3, hati kita ngobrol, mau kemana? Mau ke air, enggak apa-apa. Mau tahajud. Bang, gue cuma mau nanya, tahajud sunnah apa wajib? Sunnah. Jaga kesehatan, wajib apa sunnah? Wajib. Lu kan tidur lu tidur. Enggak, saya lagi ngomongin orang kampung saya ini, Mak. Iya, cuma mulanya dari sini. Iya, orang kampung saya cuma pindahan dari sini semua gitu. Makanya saya bilang, enggak ngelarang enggak. Cuma gini, lu kan tidur udah jam 12 bang, habis acara. Lu 12:30 lu baru tidur. Sekarang jam 3, suhu badan lu panas. Kalau lu sekarang ke air, suhu badan lu ntar bakalan kena air jadi ambruk. Tak kalau lu tahajud, lu subuh bakalan sakit.
Terus lu nggak kerja, anak bini lu siapa yang mau napakohin? Coba lu tidur. Sunat tahajud mah lu tidur. Besok bisa sholat subuh seger. Besok lu kerja enak. Iya juga ya. Iya, tidur aja lah ya. Enggak ngelarang, ya enggak. Siapa bilang setan ngelarang? Enggak, yang ngelarang mah nafsu namanya. Setan enggak ngelarang. Allah jiwas pisu pisudurinas, dia mengombang-ambingkan antara hati manusia, antara A dan B, diberikan dua gambaran. Emang kalau kita mau ngaji dilarang? Enggak, cuma kita harus waspada. Setan itu kayak musang. Ketika kita punya kandang ayam, begitu kita lihat, ayam saya pada mati nih. Dilihat, depannya pada bolong. Ternyata masuk musang. Kita rapetin depannya, begitu musang datang, rapet depan, dia lewat atas. Atas kita rapetin, dia lewat belakang. Belakang kita rapetin, dia lewat kanan. Kanan kita rapetin, lewat kiri. Kiri kita rapetin dari bawah. Berbagai penjuru dia serang. Kita diserang lakinya enggak kena. Lu mana? Mau ngaji. Tetangga lu nuju hari kan bang. Nuju hari mah kagak ada gua jadi. Kalau ngaji mah kewajiban gua, nuju hari mah gak wajib. Berangkat. Bini kita diserang. Laki lu nah, coba lu pikirin dah. Bilangin, nuju hari. Besek. Emang lu udah gak masak? Lu gak masak kan? Bilang lu. Mana bang? Ngaji. Bang, tetangga nuju Haryono. Duduk doang sih baduk. Duduk bang, duduk. Enggak, abang mah gak disuruh mimpin. Gak disuruh baca. Duduk doang, duduk bang. Gak enak sama tetangga. Ntar saya dikata-kata sama orang. Kalah aja bini. lemah. Istri kita lulus, enggak, biarin laki gue mau ngaji. Kalau laki gue nggak ngaji, siapa yang mau ngajarin gue ntar? Berangkat, anaknya digoda, nangis aja tuh anak tiba-tiba. Bapak, Indomat, sama mamanya dikit, nangis loh, nangis aja. Pak, Indomat pak, kamu ngaji nak? Nggak mau, ngaji, Indomat dulu. Bapak mau ngaji, Bapak nggak mau, Dede mau nyakin Indomat dulu. Lulus, nyerang gak kira-kira sama anak? Lulus sama anak, temen naik motor, geroin, boy, sini mampir. Mau kemana? Ngaji. Ngopi aja dah. Aduh, lemah kena kopi mah udah. Mau kemana? Wah, tenang, baru jam segini belum mulain. Akhirnya rapi-rapi jam 11 ngaji udah bubar. Kata setan, ketawa setan. Ya lu kena jebakan gua lu. Enggak ngelarang dia, enggak. Siapa bilang setan digoda Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak kena, siapa yang digoda? Siti Hajar, anak lu noh, mau dipotong sama bapaknya. Biarin, perintah Allah itu. Enggak kena Siti Hajar, Nabi Ismail yang digoda. Lu tahu enggak ilmu dibawa kemana? Tahu, lu mau dipotong. Biarin, kalau itu perintah Allah mah. Berbagai penjuru dia serang. Itu setan. Setan kayak gitu. Kalau nggak begitu bukan setan namanya. Makanya kita jangan mana bang nggak ngaji-ngaji. Hati guru, hati lagi nggak ngajakin guru. Medi bukan hati itu mah. Kalau ada orang ditanya kemana nggak ngaji-ngaji, hati lagi nggak ngajakin guru. Bukan hati itu namanya setan. Ada yuwas isu kolbu, ada yuwas isu seton, ada yuwas isu nafsi. Ada bisikan hati, ada bisikan setan. Bisikan hati dan setan bedanya adalah hati selalu ngajak kepada yang baik. Tidak pernah hati selalu mengajak kepada yang tidak baik. Dan ketika ajakan itu tidak baik, itu bukan bisikan hati, tapi bisikan setan. Salah jawabnya orang kayak Oji dong lu tanya. Oji, jarang datang Ji, kemana aja? Di belakang guru, kalau di depan ngalingin gitu. Ya Ustaz Oji jawabnya kalau tanya. Mana aja Ji nggak kelihatan? Di belakang guru, kalau di depan guru ngalingin gitu. Iya, cakep bener emang. Itu jawaban yang sangat akurat sekali. Itu namanya yuwas pisu seton. Ini apa yang
yang digoda orang lagi mondok. Ngapain sih mondok mulu lu? Umur lu udah 25, emak lu tinggal sendirian, pulang berbakti sama orang tua, mondok juga nggak ngaji-ngaji. Ini kan pulang bantuin emak lu ibadah, bantuin emak berbakti sama emak, birrul waliden. Daripada di pondok lu jadi kayak belum tentu, ini belum tentu, udah tua pulang. Iya juga ya, pulang akhirnya tergoda aja. Anaknya lulus digoda, emaknya. Anak lu suruh pulang no mondok. Bilangin, tong, lu udah nggak punya bapak, lu jadi kiai juga, lu pinter juga, lu bikin majelis di mana? Di kampung lu udah banyak buat ustad, yang ada juga pada berantem mulu berebut mic. Apalagi kalau lu jadi ustad lagi, ya makin berebut lagi sama mic, tong. Lu pulang aja. Berbagai penjuru, berapa banyak anak betah mondok emaknya yang ribut. Pengen sekolah, pengen kerja, anaknya betah, emaknya. Emaknya ribut, enggak emaknya anteng, ya tetangganya, temennya. Lalu pulang kata temennya, ya toh gue udah punya handphone. Celana levis, naik motor baru, lu mondok masih serebet mulu, ya norak banget lu. Berbagai penjuru serang. Wah, bagai serang. Hanya di pondokan, aduh, puyeng aja lantas. Puyeng. Berbagai penjuru setan tuh, medik tuh. Imam Ibnu Hajar mondok 40 tahun. Mondok dari masih orok mondok. Mondok dari masih kecil 20 tahun. Udah hafal-hafal, belum bisa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, ingat, enggak masih lupa tuh bismillah, ingat bismillah ar-rahmanirrahim lupa, ar-rahmanirrahim ingat bismillahnya lupa. Datang medi, ini kan pulang loh, berbakti sama orang tua, malu udah sendirian, bantuin mak lo, pulang tuh ya tergoda, sampai di jalanan ngeliatin batu, tetesan air ceklok, 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 legok. Mereka peribahasa Sunda, cicaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, air setetes nibanin batu, lama-lama jadi legok katanya. Ya, batu aja segitu kerasnya ketiban air setetes legok, masih ya gue kagak, maka disebutlah Ibnu Hajar anak batu. Pulang lagi mondok nggak jadi. Yang wajib mah ngajinya, bukan ngartinya. Saya nggak ngerti-ngerti guru ngaji, makanya berhenti ngaji. Ada nggak orang berhenti makan gara-gara nggak gemuk? Saya mau nanya sekarang. MC nih, lu berhenti makan gak lo? MC biar kata badannya segini-gini aja, pernah gak aja berhenti makan? Lu nggak makan lagi? Enggak, emang apa? Males gua, makan gak gemuk-gemuk, ada gak begitu? Enggak ada orang berhenti makan gara-gara gak gemuk. Kenapa? Karena dia sadar orang makan bukan nyari gemuk, tapi makan adalah kebutuhan per hari. Ada gak orang kerja di pabrik udah 10 tahun belum beli mobil berhenti? Orang kerja di pabrik udah 10 tahun nggak kaya-kaya, berhenti nggak aja? Berhenti nggak? Kagak. Nggak ada sejarahnya. Lu nggak kerja? Nggak. Emang kenapa? Males gua kerja di pabrik nggak kaya-kaya. Nggak ada. Kenapa aja nggak kaya-kaya tapi tetap nggak berhenti, tetap terus bekerja? Karena dia sadar orang kerja bukan nyari kaya, orang kerja adalah kewajiban, kebutuhan buat nyari nafkah tiap hari. Lalu kenapa ada orang ngaji nggak ngerti berhenti? Ngaji itu bukan nyari ngerti, ngaji kebutuhan. Lu mau ngerti, mau kagak, diem-diem. Wajibnya adalah ngaji. Masalah ngerti mau urusan belakangan. Tapi guru, saya nggak ngerti-ngerti, kagak wajib. Yang wajib ngajinya. Tapi saya masih begini-gini aja guru. Lu mau bagaimana, mau buntut emang? Saya nanya begini-begini aja. Nih, orok ada nggak? Emak nyusuin anak gara-gara anaknya nggak gemuk, dia berhenti nyusuin. Males gue nyusuin anak sudah 2 bulan masih kuntet aja, nggak ada. Kewajiban emak cuma nyusuin. Masalah gemuk itu urusan emak. Dia nggak nyari gemuk, kewajiban emak sadar. Kewajiban gue adalah nyusuin anak, gue nggak nyari gemuk. Susuin aja masih emak tiap hari, susuin tiap hari, susuin tiap hari, susuin. Siapa yang tahu anaknya udah gede? Emaknya atau orang lain? Orang lain. Begitu dapat 3 bulan saudaranya yang lain. Anak lu gede amat ini. Emaknya mah nggak tahu anaknya udah gede.
Padahal tiap hari ngegendong, tiap hari nyusuin, tapi emang nggak tahu anaknya udah gede. Yang tahu anaknya udah gede orang. Makan aja tiap hari, makan terus makan tiap hari. Tahu-tahu begitu kita pakai baju, baju gue udah sesek nih, udah nggak muat. Begitu pakai celana, udah semata kaki. Pertanyaannya, kapan badan kita gedeinnya? Ada yang sadar nggak badannya udah gedeinnya? Ada yang berasa nggak badannya gedein? Nggak berasa. Yang bilang badan kita udah gede siapa? Orang. Gemuk amat lu sekarang. Nggak begini, gemuk amat di gua. Enggak. Yang bilang kita udah gede itu orang. Ngaji aja yang penting mah tiap hari ngaji aja. Ntar juga yang bilang kita udah bisa orang. Begitu kita ngomong, gede. Udah bau ustad ini. Ya, omongan udah bau ustad. Biarin bau ustad daripada ustad bau. Coba saya tanya, mendingan ustad bau apa mendingan bau ustad? Mendingan bau ustad daripada ustad bau. Yang bilang kita udah bisa siapa? Orang, bukan kita. Kok aja bisa ngomong berubah begitu? Karena jangan ngaji tiap hari. Apa dia sadar dia udah bisa? Enggak bisa, jadi enggak sadar. Tahu-tahu omongan nyeplos saja. At-tabi'atu yasruqu bi ghairi ikhtiarin. Watak itu bisa mencuri kepribadian seseorang tanpa dia sadari. Orang Jawa ngomongnya nyampurnya orang Betawi mulu. Dapat 3 bulan orang Jawa ngomong gini orang Jawa. Woi, mana aja lu gua cari kagak ada lah. Dia bisa ngomong gua. Yang nggak sadar bisa ngomong gua, walaupun antep-antep. Datang, woi mana aja lu gua cari kagak ada. Dia nggak sadar bisa ngomong gua. Orang Betawi nyampurnya sama habaib. Lama-lama aja nggak sadar. Gimana nih? Kher, alhamdulillah. Kher doang udah. Bisanya itu. Majelis di mana nih? Cielo majelis di mana bahasanya? Ya nggak sadar ngomong kayak gitu. Itu karena dia selalu menyampur sama orang-orang baik. Ngaji aja, jangan nyari ngerti. Takutnya kalau kita nggak ngerti pusing. Tapi guru, kenapa? Saya ngajinya gurunya kayaknya nyinggung saya mulu. Dari pertama kali ngaji sampai selesai ngaji, kayaknya saya mulu udah diomongin. Kalau lu ngaji ngerasa kesinggung, bukan gurunya ketus, bukan gurunya judes. Hati lu sakit. Diurut sakit enggak? Kata siapa? Hah? Kata siapa diurut sakit? Coba kita yang sehat diurut sakit enggak? Enggak. Coba yang tangannya patah diurut sakit enggak? Berarti bukan tukang urutnya, karena lu patah. Tukang urut sono mah jago banget tau. Ngapa? Anak gua nih yang jatuh dari punjamu tangannya patah, baru dipegang doang udah ngejerit. Bukan tukang urut jago, anak lu tangan lu patah. Bukti yang sehat bang ngejerit. Kok yang sakit dia itu ngejerit? Oh tangannya sakit. Kalau lu ngaji ngerasa kesinggung, bukan gurunya yang ketus, bukan guru yang jutek, hati lu sakit. Tanya yang lain kesinggung enggak? Enggak. Ya iya yang lain mah kagak, lu doang. Makanya kalau gudigan jangan mandi di laut. Pulangnya termalam pada gatel. Apa ya kata dia? Aduh payah air laut mah gatel. Bukan air laut gatel, lu gudik. Tanya yang kagak gudik gatel enggak? Yang badannya enggak gudikan gatel enggak? Enggak kan? Dia doang. Berarti bukan air laut yang lu salahin, elunya banyak penyakit. Bukan gurunya yang lu salahin, lu sakit hati lu. Lu gimana guru biar kagak tapi sakit? Diem lagi diobatin. Namanya lagi diurut tuh tangan. Baru rapi ngurut, kata tukang ngurut gini. Besok balik lagi ya. Saya balik lagi. Tangan masih linu udah disuruh balik lagi. Kalau mau baik, balik. Balik kalau mau baik mah. Kalau nggak balik, sengkok tuh terus tangan bengkok. Terus cukup nggak 2 kali ngurut? Nggak cukup tangan patah mah. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Begitu yang ke-7 kali udah sembuh. Sakit nggak? Kak, tukang ngurut udah keringetan nih jatuh gini. Kong, bisa kencangan lagi nggak? Uset lagu lantas. Udah baik. Kalau lu ngaji ngerasa kesinggung, kalau lu ngaji ngerasa kecemes, kalau lu ngaji ngerasa lo diem berarti hati lu sakit. Karena hati lu sakit, diem pengen diobatin.
Besok ngaji lagi, besok ngaji lagi, besok ngaji lagi. Udah 6 kali ngaji mah, guru ngomong apa juga paling kita manggut-manggut doang. Iya ya, emang gua salah. Baik berarti hatinya. Jangan guru mulu disalahin. Ini mah guru ngomong keras dikit, oh ustadz itu mau ngomongnya keras, lu sakit. Ustadz lu salahin. Tapi guru, saya mah bingung, nggak bingung. Saya kalau ngaji nggak ada turunan kiai. Saya udah nggak ngaji. Iya kenapa? Saya mau percuma ngaji juga nggak ada turunan kiai. Oh ya udah besok lu berhenti kerja. Emang apa guru? Lu nggak ada turunan kaya. Bapak lu kaya nggak? Enggak. Engkong lu? Enggak juga. Ya udah ngapain lu kerja? Nggak ada turunan kaya sih. Kayak kerja. Terus saya makan dari mana guru? Itu ngapa lu kerja? Buat makan. Lu ngapa lu nggak mau ngaji? Buat kebutuhan per hari. Hidup mah kudu pakai ilmu. Tapi kalau saya ngaji guru ntar saya tahu halal tahu haram. Nah kalau saya ngaji tahu ini haram, ini haram, ini haram, ya saya tahu puyeng saya jadinya. Mendingan saya kagak tahu, saya tabrak-tabrak aja. Ada nggak yang mikir begitu? Ada orang diajak ngaji, bahasanya saya ngaji ntar saya tahu halal tahu haram, ntar saya puyeng, mendingan saya nggak tahu saya tabrak-tabrak aja. Pernah ke Tasik nggak? Pamijahan pernah Pamijahan? Oke, berangkat dari sini habis sisa, sampai di Nagrek, tahu Nagrek? Shot gitu kan, sampai di Nagrek jam 1 malam, jam 12 malam. Tapi di jalanan itu ada namanya garis putih. Ada apa namanya? Garis putih, marka jalan. Ya, jalanannya begini, kiri kanan jurang, naik turun nikung. Tapi ada marka jalan. Pertanyaannya adalah, sopir berani nggak lari 60-70? Berani. Kenapa? Karena ada garis. Sampai di Malangbong, di Gentong, makin parah kan? Jalannya baru diaspal. Enggak ada garis putih, enggak ada marka jalan. Pertanyaannya, masih berani enggak sopir 60-70? Berani enggak masih? Hah? Enggak ya? Ngerem ya 40, itu pun 40-30 sambil bingung aja, nyelengar. Nah artinya kalau orang ngaji itu punya garis, ini loh garis haram, ini loh garis halal, ini loh garis makruh. Orang tenang jalan, tenang aja. Kenapa? Sebab tahu garis. Tapi kalau orang nggak pernah ngaji, ya nggak tahu garis. Makanya orang nggak pernah ngaji masuk ke masjid, belaga husuk, beda nunduknya. Begini. Kenapa? Beda aja nggak tahu garis. Wudunya juga wudunya, ya Allah. Takbirnya juga lain. Kenapa? Dia nggak tahu garis. Orang makin tahu garis, makin enak jalan, makin tenang. Dan ketika orang ngaji, orang akan semakin tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia punya garis. Dan orang yang nggak pernah ngaji, bukan semakin tenang, semakin kebingungan dia. Celinguk-celinguk juga kayak monyet masuk ke kota, bingung dia. Masjid celinguk. Kenapa? Karena dia bingung. Ya menyuruh berhenti aja, jangan giniin salonnya, apa sih? Saya udah paham. Iya, kode keras kan ini. Oke, kresek. Dari tadi kagak, iya. Ya. Gitu aja, jangan pernah enggak ngaji. Ngaji biar rajin, ngaji biar pinter. Bukan ngaji itu bukan buat pinter, biar bener. Ngaji itu biar bener, bukan buat pinter. Kalau pinter mah kita doraka mulu, karena kita ngaji mulu tapi nggak pinter-pinter. Ngaji itu biar jadi orang benar, ya. Biar kita tahu garis halal, mana garis haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.